Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hidi Putri dari D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Oke, di sini saya akan sedikit berbicara mengenai pentingnya memperketat aturan konservasi hewan liar dan pelanggaran pemeliharaan hewan liar oleh individu. Nah, perburuan dan perdagangan satwa liar ini menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa liar asli Indonesia. Selain perubahan fungsi lahan dan hutan, penuntutan hukum kasus perdagangan satwa liar yang juga dilindungi ini diharapkan mampu memberikan efek jerah sekaligus mencegah kejahatan ini. Nah, di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tetapi Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktik kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Fakta ini setidaknya terungkap dalam pelatihan peningkatan kapasitas penuntutan umum dalam penanganan perkara tindak pidana terkait satwa liar yang diselenggarakan oleh International Animal Rescue atau IAR Indonesia bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Surabaya selama 3 hari. Nah, setelah itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nur Rohmat mengungkapkan peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum terkait perkara tindak pidana perdagangan satwa liar itu ternyata sangat diperlukan karena sebagai upaya bersama penegakan hukum di Indonesia di bidang perlindungan tanaman dan satwa liar di Indonesia. Nah, selanjutnya itu International Animal Rescue atau IAR Indonesia ternyata telah mencatat ada lebih dari 80% satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar burung. Nah, ini semua ternyata tangkapan dari alam liar. Hal ini sendiri dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa bila perburuan satwa liar ini terus berlangsung. Nah, catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar secara ilegal ini diperkirakan mencapai 13 triliun per tahun. Nah, Ketua Umum IAR Indonesia, yaitu Tan Tio Bangun, mengatakan kerugian akibat kejahatan terkait satwa liar ini tidak hanya karena hilangnya satwa, melainkan juga pengeluaran untuk merehabilitasi satwa liar korban perdagangan ilegal. Ada juga proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk mencegah dan mengatasi aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal ini karena ancaman hukuman pidana bagi pelaku ini dianggap sangat rendah. Nah, sehingga tidak menimbulkan efek jerah pada para pelaku. Oke, menyikapi masih maraknya kasus perdagangan satwa liar ilegal ini, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati atau KKH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, yaitu Indra Eksploitasia, mengatakan tantangan di bidang konservasi satwa saat ini itu adalah pada penanganan konflik antara satwa dan manusia, serta pengawasan dan mekanisme perizinan terkait perlindungan satwa sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, ada juga Hari Sutrisno dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan berkurangnya satwa liar di Indonesia saat ini itu lebih disebabkan oleh konservasi lahan yang menjadi habitat satwa liar. Nah, Hari Sutrisno yang juga menjadi pakar zoologi menambahkan
masih panjangnya daftar satwa dan tanaman yang dilindungi merupakan indikasi masih banyaknya kerusakan di alam, baik terhadap tanaman maupun satwa. Jadi, ketika kita sudah menentukan sebuah status perlindungan, itu yang paling penting memang memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa semakin panjang daftar yang kita lindungi, artinya sebenarnya kejadian real di dalam alam kita ini sudah mengalami kerusakan. Jadi ketika kita sudah berpikir seperti, oh ini kok masuk perlindungan, artinya apa ya? Nah, artinya di alamnya ini sudah langka. Kalau tidak langka, berarti memang sangat endemik. Kemudian kemungkinan sudah cenderung populasinya itu sudah menurun. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan atau KLHK juga sebenarnya telah menghimbau masyarakat untuk tidak memelihara satwa liar, berburu, mengkonsumsi, dan memperdagangkan satwa liar ini tanpa izin. KLHK juga mengajak semua lapisan masyarakat, terutama public figure atau selebritas, agar dapat memberikan contoh yang baik dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pemeliharaan hewan satwa liar. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati ini, Indra Eksploitasia ini menyatakan sudah semestinya bahwa satwa liar dibiarkan hidup di habitatnya dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem di alam. Nah, pemerintah pun sebenarnya telah menetapkan kebijakan pengawetan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar melalui peraturan perundang-undangan. Jadi, memelihara satwa liar harus mengantongi izin sebenarnya. Jika tidak mengantongi izin, maka yang memelihara hewan tersebut akan menjadi sebuah pelanggaran. Selain melanggar hukum, memelihara hewan satwa liar ini sangat dilindungi tanpa izin dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pemiliknya. Meski sudah dirawat sejak lama, satwa tersebut masih memiliki sifat liar dan buas terhadap manusia dalam situasi tertentu. Selain itu juga, satwa ini bisa menjadi media penyebar penyakit bagi manusia. Meski lebih besar potensi satwa menularkan kepada manusia, ada kemungkinan manusia juga dapat menularkan penyakit ke satwa. Oke. Bagaimana sih jika di tengah situasi ini, pandemi COVID-19 saat ini, banyak muncul pemberitaan pada media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter terkait kepemilikan satwa liar dilindungi oleh public figure atau selebritas yang dijadikan bahan medsos. Nah, hal ini ternyata menjadi perhatian publik karena bisa jadi pemicu bagi para follower selebritas tersebut untuk memelihara satwa liar dilindungi, sehingga banyak pihak yang mengkhawatirkan terjadinya perburuan liar untuk mendapatkan satwa liar dilindungi. Dan potensi penyebaran penyakit COVID-19 ini dari manusia ke satwa liar yang dipelihara oleh public figure atau selebritas tersebut. Sebenarnya, dalam hal ini, dalam pemeliharaan satwa ini seharusnya dapat mengacu kepada surat edaran Direktur Jenderal KSDAE yang diharapkan agar manusia yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan satwa itu perlu memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, serta untuk pemeliharaan satwa agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan standar World Animal Health Organization atau WHO. Nah, mengapa sih kita harus memperhatikan protokol kesehatannya? Nah, hal ini untuk mengantisipasi di Indonesia agar tidak terjadi penularan COVID-19 dari manusia ke hewan ataupun dari hewan ke manusia. Seperti contohnya itu sudah ditemukan kasus di Bronx Zoo, New York, di mana seekor harimau benggala ini telah dinyatakan positif COVID-19 yang ditularkan oleh petugas kebun binatang tersebut. Nah, memelihara satwa juga disertai dengan tanggung jawab terhadap pemenuhan kesejahteraan satwa, sebagaimana seperti pasal 83 ayat 2
tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat, veteriner, dan kesejahteraan hewan. Disebutkan bahwa kesejahteraan hewan ini dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hutan yang meliputi bebas dari rasa lapar dan haus, dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan, dari rasa takut dan tertekan, dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Mau nanya nih. Bisa. Baik, Ada yang mau ditanyakan ini? baik. Apa pertanyaannya? Bagaimana supaya jaksa itu lebih berkualitas sehingga apa yang diperbuat ketika membuat tuntutan terkait perkara tindak pidana perdagangan satwa liar sangat diperlukan. Baik, saya akan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagaimana supaya jaksa itu lebih berkualitas sehingga apa yang diperbuat ketika membuat tuntutan terkait perkara tindak pidana perdagangan satwa liar ini sangat diperlukan. Oke, tuntutan ini yang bukan hanya berdampak penjeraan pada pelakunya, tetapi juga menjadi daya tangkal bagi yang lain, supaya tidak berbuat yang sama halnya seperti perdagangan satwa liar. Sebenarnya tidak selalu tuntutannya rendah, hanya beberapa tempat yang seperti itu, karena mungkin teman-teman di daerah ini belum memahami bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sehingga mereka ini tidak lihat lebih jauh ke depan. Jadi kita harapannya itu ya satu visi bagaimana supaya kita bersama-sama dalam rangka untuk memerangi kejahatan atau perdagangan satwa liar ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada pertanyaan satu lagi. Saya buat pertanyaan satu lagi. Ya, boleh dibacakan. Bagaimana aturan yang dipakai jika pemeliharaan satwa itu untuk tujuan kesenangan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya ini bagaimana aturan yang dipakai jika pemeliharaan satwa itu untuk tujuan kesenangan? Nah, pemeliharaan satwa untuk tujuan kesenangan ini sebenarnya telah diatur pada pasal 37 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar atau TSL, bahwa tumbuhan dan satwa liar ini untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan pengembangbiakan untuk satwa liar dilindungi maupun tidak dilindungi perizinannya diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2005 tentang penangkaran TSL. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.